Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah bimbingan karir. Ya. Sebelumnya saya mohon untuk dikonfirmasi terlebih dahulu untuk suara sama tampilannya ya teman-teman ya. Mohon maaf suaranya karena dekat dengan jalan silver nih. Ya, minta tolong dikonfirmasi terlebih dahulu di YouTube-nya, bisa dicat suara sama tampilannya sudah bisa diterima dengan baik di tempat teman-teman atau belum. Halo. Sebelum saya mulai mohon dikonfirmasi. Ya Mbak, ini saya cek sebentar. Mbak Erika menjawab suara jelas. Tampilannya gimana? Slide-nya sudah ya. Mbak Eldistia juga mengatakan sudah, Mbak Umi juga sudah. Ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dan jaringan aman ya. Baik, kalau demikian bisa saya segera mulai ya. Namun terlebih dahulu ini karena ada pesanan dan mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi per tanggal 31 Mei kemarin teman-teman untuk kehadiran ya diwajibkan di atas 50% ya. Di atas 50%. Jadi kalau kurang dari 50% auto remedi ya. Jadi dimohon teman-teman ya diusahakan ya. Walaupun melihatnya mungkin apa ya, bisa jadi tidak harus malam itu, yang penting teman-teman harus absennya adalah hari ini juga ya, terakhir sampai jam 23.59. Yang penting absen disiakan ya. Kemarin sudah saya ingatkan di grup, tapi ya ada juga yang masih kelewatan gitu ya, sampai mungkin dia ketiduran, sampai besoknya baru bilang bahwa lupa untuk absen ya. Terpaksa saya suruh masuk di Siakat untuk absen manualnya, tapi karena sistemnya tidak mendetek ya, hanya sebagai catatan kita, tentu kalau yang seperti itu tidak bisa termasuk ya, walaupun ada di catatan saya. Nah, kalau di sistemnya dia auto tidak mendetek selama teman-teman tidak absen pada hari ini. Gitu ya. Mbak Rima yang nulis hadir gitu ya. Semua yang hadir di YouTube ya, saya sampaikan dulu, tidak secara otomatis masuk di absensi ya teman-teman. Yang terhitung adalah yang disiakat. Jadi teman-teman harus absensi disiakat dan memberikan review dulu kan, mereview dengan baik baru bisa terhitung absensinya, presensinya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, karena penting sekali ini, jangan sampai nanti mengulang gitu. Usahakan di atas 50%. Kemarin juga sempat saya cek, saya sampaikan kemarin kan, kalaupun teman-teman mendapatkan saya bisa menyampaikan pasti mendapatkan nilai baik ya. Minimal teman-teman hadir itu sudah di atas C gitu ya, di atas. Nah, kalau teman-teman kemarin
Gampang-gampangan aja, sederhananya bantu channel saya ini subscribe ya, like, subscribe, sudah nanti pasti di atas B ya, semuanya pasti di B. Nah, walaupun nanti nilainya adalah gabungan ya, tapi dari saya pasti teman-teman dapat nilai yang baik. Itu ya teman-teman ya. Saya cek masih ada separuhan lebih yang belum subscribe ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya langsung ke materi. Ya. Ini sudah bergabung, mungkin sudah ratusan yang bergabung. Baik, malam hari ini kita akan membahas mengenai kepribadian terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya, sebelum mid semester saya akan menyampaikan beberapa yang terkait dengan individu. Jadi penentu keberhasilan kesuksesan Anda itu tidak ditentukan oleh orang lain. Paham ya? Ditentukan oleh diri Anda sendiri. Itu penting ya. Jadi kalau Anda masih berpikiran atau menyalahkan orang lain ya, mulai sekarang dirubah cara pikirnya. Sukses dan tidaknya diri kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Makanya ini saya akan memulai dari individu ya, mulai dari kepribadian. Memang ini adalah teori-teori ya, tetapi begitu teman-teman paham teori, nanti bisa menilai diri sendiri ya. Tentu harapannya dengan paham dan betul arti pentingnya dan juga seperti apa diri kita ya di kemudian hari, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Itu maksudnya begitu ya. Oke. Jadi apa yang teman-teman lakukan saat ini, nah, nanti kita akan lihat itu akan berdampak terhadap kesuksesan teman-teman di kemudian hari. Oke ya, kita langsung ke materi. Maaf yang di chat tidak langsung bisa saya jawab nanti ya, kalau mau chatnya, kalau tanya atau mengatakan apa di chat YouTube, saya nyampaikan dahulu materinya ya. Kepribadian mungkin ini sudah sering teman-teman dengar kata ini ya, sering disampaikan atau teman-teman baca, bahkan ada juga teman-teman yang sampai ya, sekolah kepribadian ya. Bagi yang tidak paham, ini sedikit kita bahas apa itu kepribadian. Jadi kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi ya, dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, ternyata kepribadian ini nanti dipengaruhi oleh faktor keturunan atau kita mengenalnya faktor genetis ya. Sama yang kedua adalah faktor lingkungan. Norma ini, faktor lingkungan ini banyak ya. Ada norma dalam keluarga, teman-teman Anda, kelompok sosial, dan juga masyarakat pada umumnya atau pengaruh-pengaruh lainnya. Jadi kepribadian ini, kalau teman-teman melihat ya, faktor yang mempengaruhi, artinya apa ini? Faktor keturunan sama faktor lingkungan. Artinya kepribadian seseorang itu, karena ada faktor lingkungan, itu bisa berubah dan bisa dibentuk. Paham ya? Bahkan nanti kalau ada waktu teman-teman membaca
buku-buku psikologi atau buku yang terkait dengan ilmu sosial ya, terutama ya psikologi tadi. Dua hal ini berkontribusi ya. Yang paling tinggi adalah faktor lingkungan. Oke, pernah baca mungkin teman-teman, boleh dicat. Kira-kira berapa persen faktor lingkungannya ini pengaruhnya terhadap kepribadian itu berapa persen? Faktor keturunannya, ini kalau teman-teman bingung yang dimaksud dengan faktor keturunan ini kayak ini loh teman-teman, watak, bawaan, atau yang ini karena genetis ya, jadi apa yang Anda miliki berdasarkan dari bapak dan ibu kita, orang tua kita, itu menghasilkan diri kita, diri Anda sendiri, dan itu adalah unik ya. Ini makanya kalau genetis itu, apalagi kalau untuk tes DNA ya, ini adalah kemahakuasaan yang kuasa. Itu tidak ada satupun yang sama ya. DNA seseorang itu tidak ada yang sama. Nah, itu faktor keturunan. Nah, faktor lingkungannya, wah ini sudah ada yang jawab ini. Wah, Mas Sigit Setiawan menjawab 60%. Wah, ini yang faktor lingkungannya 60% ya. Yang lain boleh silahkan dicat, ketik aja di YouTube. Walaupun kecil-kecil saya bisa membaca ini. Wah, ini Mas Andris Setianang, faktor lingkungan 90%, Pak. Wah, tinggi sekali ya. Baik, langsung saya sampaikan. Pada dasarnya memang sangat menentukan, tetapi mendekati yang punyanya Mas tadi siapa Mas tadi ya, Mas Sigit ya. Ternyata dalam penelitian itu 70% teman-teman. Jadi 70% faktor lingkungan, faktor keturunan hanya 30%. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata faktor keturunan itu kontribusi terhadap kepribadian kita itu sepertiga. Artinya apa? Faktor lingkungan ini kalau teman-teman berada di dalam lingkungan yang baik, ya, dibiasakan atau kebiasaan-kebiasaannya itu dilatih, ya, kepribadian Anda itu pasti baik. Jadi kalau kita bayangkan seperti ini ya teman-teman, ini kan 30%. Kalau yang 70% ini mendominasi lingkungan ini seolah-olah ya, seolah-olah ini ketutup. Sehingga yang kelihatan tetap yang 70% tadi. Walaupun ya diakui atau tidak ya, ini terkait dengan bawaan wataknya itu. Itu tidak bisa berubah ya, teman-teman. Masih ada dalam arti begini, bukan berarti kepribadiannya tidak bisa berubah, kepribadiannya jelas-jelas bisa berubah ya. Tetapi watak itu, kalau orang Jawa itu katanya kalau watak itu sulit ya dirubah, tetapi nek watu iso no bate gitu ya katanya ya, tapi nek watak itu sulit ya. Namun sekarang kita tahu bahwa memang tidak bisa berubah, tetapi ketika di dalam diri seseorang itu faktor lingkungannya itu karena sangat kuat, ini seolah-olah ketutup. Walaupun nanti ya namanya manusia ya, ketika tertekan, ketika mengalami sesuatu, kadang-kadang watak aslinya itu bisa muncul lagi. Nah, itu yang 30% tadi. Ya, paham ya? Tetapi bukan masalah ini ya,
wataknya. Ingat ya, ternyata di dalam ilmu psikologi tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya yang 70%, perhatikan yang 70%. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan atau teman Anda bahwa dirinya atau kepribadiannya seperti ini, wes rasa berubah gitu ya, itu berarti adalah orang yang tidak mau berubah, egois. Ya. Jangan mau, apalagi cewek-cewek kalau dirayu, wah wes kawan bayi gitu ya. Kayak gini, harus terima apa adanya, kemproh ya kemproh, ora gelem berubah dan lain. Itu tertawain aja, berarti itu orang-orang yang tidak mau berubah, itu egonya tinggi sekali. Jadi ternyata kepribadian ini, ingat-ingat ya, bisa berubah dan bisa dibentuk. Perhatikan ya, bisa berubah dan bisa dibentuk. Kalau sampai nanti teman-teman ketemu mbok dirayu pacare atau apa, terus koyo ngene iki wis kawan bayi rasa berubah ya. Sing elek-elek itu ndak mau berubah, itu orang yang sangat egois. Hati-hati ya. Gitu ya. Kawan bayinya itu ndak bisa, itu tetap ketutup dengan 70% tadi. Ya. Paham? Jadi kalau misalnya secara genetis saya orang Jawa, ya, nanti ada teman yang dari misalnya Batak, ini ada teman-teman dari Batak, atau mungkin dari Madura, teman. Itu ciri dari kedua orang tua dan teman-teman di sana ya tetap secara genetis kebiasaan itu berpengaruh, dan itu unsurnya bapak dan ibu teman-teman itu tidak ada satupun di dunia ini yang sama. Itulah pribadi Anda yang luar biasa. Uniknya di situ, betulan. Tetapi penentunya kepribadiannya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan perhatikan yang bawah ini. Norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial, pengaruh lainnya. Di dalam dunia bisnis sangat sering nanti teman-teman dengar, kalau ingin sukses, berkumpullah dengan orang-orang sukses. Betul ya? Nek kepengin ngelokro gagal kayaknya orang ya. Gampang sekali, kumpullah dengan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang loko, orang yang itu sedih loh. Atau ya, hati-hati untuk ini. Jadi Anda perhatikan lingkungan ini penting sekali. Bergaul itu seluas-luasnya, tidak pilih kasih, tetapi perkara apa saya menyebut itu intensnya atau komunitasnya atau bahasa habitat gitu ya di dalam lingkungan itu adalah pilihan, tergantung teman-teman sendiri. Itu ya, ingat, tergantung pilihan Anda, pilihan teman-teman. Perkara bergaulnya dengan siapa, jangan pilih kasih, karena kita tidak tahu. Ya, jangan pilih-pilih kaya miskin semuanya kita. Tetapi perkara komunitasnya, intensnya, teman-teman itu berada di dalam lingkungan habitat yang sangat kuat, itu Anda yang pilih. Teman pilih sendiri. Paham? Oke. Nah, karena kepribadian adalah hal-hal yang ini, perhatikan, keseluruhan itu berinteraksi, maka dia akan mudah dikenali. Di dalam definisi yang sederhana lainnya, itu sifat-sifat kepribadiannya bisa dilihat dari ini. Jadi
karakteristik atau ciri-ciri yang sering muncul dari diri seseorang, dari perilaku seseorang, dari perilaku teman-teman Anda semua, itu yang paling sering dilihat oleh temanmu, itulah dia akan menyebut pribadi Anda seperti itu. Jadi bisa misalnya, anggur ngomong ini isi, orang nyebut, wah itu pemalu, wah ada yang satunya durung dia panu wis ini mau pokoknya istilahnya itu selalu di depan, orangnya agresif sekali, lainnya masih mikir-mikir gue wis gitu ya, dahului gitu ya, itu sangat gairah gitu ya. Itu agresif. Ada karakteristik pribadi yang patuh, ada yang pemalas, ini penyakit ya. Kalau kita lihat sudah pribadiannya pemalas, itu adalah orang-orang yang sulit. Nah ini harus diubah ya. Ada yang pribadinya ambisius, bisa dilihat, setia, penakut, macam-macam. Nah kepribadian ini adalah yang sering muncul. Paham ya? Nah di dalam pekerjaan ya, biasanya tes-tes kepribadian itu untuk menolong ini teman-teman. Kalau nanti saya berbicara kepada ini untuk teman-teman yang bekerja nanti pada level ini ya, level menengah ke atas ya. Nanti untuk jenjang karir ya, kalau level-level pimpinan biasanya ada tes ya, tes kepribadian. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sederhana dan tidak membutuhkan kepemimpinan ya, itu jarang. Oke, tesnya bukan tes kepribadian lagi. Jadi sebenarnya tes kepribadian ini untuk membantu dalam proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, memandu keputusan pengembangan karir. Paham ya? Tapi itu ada tesnya teman-teman. Ya, itu kalau nanti atau teman-teman sekarang sudah pernah ikut tes, ya, yang sudah kerja nanti ketika naik naik dipromosikan, naik itu seperti itu. Oke, itu di chat YouTube banyak sekali. Oh ini kita belajar ya teman-teman ya. Untuk paham ini itu jangan melihat kepada temanmu atau orang lain atau menghakimi teman Anda sendiri. Ke kita dulu aja, ke kita diri kita ya. Jangan mudah menghakimi orang lain. Oke, ya. Oke, nanti ini ada apa lagi untuk orang introvert. Nanti dulu ya. Lihat ya nanti ya. Oke. Nah, untuk tes di dalam ya untuk dunia kerja ya, tes kepribadian lah ini. Ini ada yang lumayan terkenal, itu MBTI namanya. Dan teman-teman mungkin sudah sering pernah dengar ya. Tapi kita akan membahas terkait dengan pekerjaan, hubungannya dan pekerjaan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini ya. Extrovert, introvert, indrawi, intuitif, pemikir, perasa, pengertian, penilai ya. Walaupun ya teman-teman ya, tidak ada bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa ini indikator ini bisa mengukur kepribadian secara valid ya. Ini tidak ada. Namun ya, karena secara psikologis namanya juga kita tidak mungkin bisa memahami 100% valid, itu tidak ada. Namanya kecewaan yang di dalam itu kan sulit ya, kita menilai dari luar. Tetapi yang dilakukan di dalam penelitian ini dan dilakukan ini yang terkenal juga Myers-Briggs ini, itu mendekati. Tidak bisa 100% valid ya teman-teman ya, mendekati saja.
sehingga tetap digunakan di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Paham ya? Oke. Kita akan belajar dari klasifikasi ini. Apa itu ekstrovert, apa itu introvert, dan lain sebagainya. Perhatikan, untuk tes kepribadian ini ya teman-teman ya. Ini kita bisa melihat, kalau dilihat ekstra dan intro, itu artinya where do we get our energy. Paham? Sedangkan terkait dengan sensing, intuitionnya ya, itu bagaimana, how do we take in information, bagaimana kita atau saya dapatkan informasi. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Bahasa Indonesia apa ini saya ambilkan dulu ya dari bahasa Inggrisnya dulu. Kemudian thinking dan feeling berbeda. Ini adalah how do we make decision, bagaimana kita atau teman-teman mengambil keputusan. Kemudian how do we organize our work. Ini judging sama perceiving. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dari mana Anda mendapatkan energinya. Ya. Jadi tadi ini where do we get our energy. Nah, ini energi kita ini sebenarnya dari mana. Nah, untuk teman-teman yang ekstrovert silahkan. Ini sekali lagi ya, bukan untuk menghakimi teman, tapi saya menganjurkan untuk kita menilai diri kita dulu, ya, menilai. Kok raiso Pak aku nilai diri? Baru kamu bertanya kepada sahabatmu. Itu biasanya orang lain bisa menilai kita dengan, ya tentu sahabat ya, yang sungguh-sungguh. Teman-teman biasa malah nilainya seenaknya dewi, malah guyonan. Tapi kalau teman-teman punya sahabat dekat ya, sedangkan teman-teman tidak bisa menilai diri sendiri, biasanya orang lain atau sahabatmu bisa memberikan penilaian secara objektif. Nah, yang dimaksud dengan ekstrovert di sini adalah mereka orang-orang yang cenderung cukup banyak bicara biasanya, dan biasanya bersemangat dengan orang lain dan situasi sosial. Mereka umumnya lebih memilih untuk bekerja melalui ide-ide dengan berbicara dengan orang lain. Jadi ekstrovert itu lebih kepada ini loh, dia tuh energinya luar biasa ya, suka berinteraksi. Nah, sedangkan introvertnya itu kebalikannya ini, biasanya dia lebih tenang. Namun hati-hati, bukan tenang karena tidak bisa, biasanya kecenderungannya adalah berisik. Mereka biasanya membutuhkan waktu sendirian, lebih suka sendirian. Nah, umumnya lebih memilih untuk bekerja melalui ide dengan memikirkan dirinya dulu ya, mereka terlebih dahulu sebelum mengungkapkannya. Jadi kalau orang ekstrovert itu begini, orangnya itu ya, gairahnya itu ketemu untuk rame gitu, seneng ngomong. Ini contohnya, dia memang suka, dia ketemu orang itu kayak ketemu opo gitu ya, senang dia. Sedangkan ada yang mungkin teman Anda ya, ketemu kata orang ngomongane guyan gitu, piye ngono tok. Yang lain ndak, woi, bos rame, ngabare mau ngene-ngene. Nah, ngomong, suka bicara. Itu kelihatan sekali.
ya, itu ekstrovert. Nah, introvert dia biasanya lebih tenang. Ini dari energinya, ya, energinya. Satunya itu bergerak, ya, yang satunya tenang. Oke, lanjut. Gini ya, kalau teman-teman melihat ini, yang sisi kiri ini yang extraversion, sensing, thinking, judging ini satu kelompok. Kalau ada yang introversion, intuisi, feeling, perceiving itu adalah satu kelompok. Ya, jadi ini kalau Anda berada di sini, yang di kiri ini berarti ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama yang di sini. Sedangkan yang di kanan ini ciri-cirinya seperti ini. Oke. Tentu dengan penjelasan ini nanti teman-teman bisa melihat kelebihan dan kelemahan. Ya. Sekarang yang kedua, bagaimana Anda atau saya atau kita memilih untuk mengambil informasi. Ya. Jadi itu apa ya? Sensornya kita. Nah, kalau yang tadi ya, yang ekstrovert ya, ekstro atau di sini itu extraversion ya, ekstrovertnya itu dia mengambilnya ini ya, dia sifatnya itu lebih kepada apa yang dilihat indrawi. Jadi yang fakta atau data konkret ya, dia itu sukanya yang seperti itu, mengamati ya, mengingat cara berpikir. Jadi biasanya orangnya objektif ya, yang dia faktanya seperti apa. Kalau tidak ada buktinya, dia tidak sulit ya, sulit percaya. Jadi sensornya dia pakai indera. Berbeda dengan satunya, itu sensornya itu dia pakai intuisi. Jadi orang-orang ini tidak serta-merta, bukan berarti dia tidak percaya dengan fakta ya, tapi dia itu bisa mempunyai semacam apa ya, sangat imajinatifnya itu tinggi. Jadi dia mendapatkan pola saja atau lambang atau simbol saja dia bisa memahami itu. Ya, jadi data itu dia lebih bisa memahami maknanya. Maksudnya ini kalau seperti ini itu seperti ini. Makanya dia orang yang seperti ini biasanya dia bisa memaknai data dengan lebih baik. Nah, dan dia memahami konsep-konsep itu cenderung lebih baik daripada yang menggunakan lebih kepada bukti. Ya. Gimana Pak? Apakah itu mana yang lebih baik misalnya Anda bertanya? Tidak ada, ini dua-duanya punya kelebihan. Ya, punya kelebihan. Di sini tidak mudah untuk percaya karena enggak ada faktanya seperti itu, datanya kudu konkret baru dia percaya. Yang satunya tidak harus ya, tetapi dia bisa memahaminya, maknanya tidak harus betul-betul konkret karena dia biasanya orangnya ini orang-orang cerdas ya teman-teman ya. Jadi ada orang-orang pendiam yang tenang gitu ya, itu kebanyakan jangan Anda remehkan juga ya, kebanyakan mereka juga pandai. Tapi ya belum tentu, kalau bilangnya diam itu emas kadang-kadang juga belum tentu emas ya teman-teman, kadang kuningan. Diamnya itu karena takut, karena tidak mudeng juga ada. Tapi di dalam ini kita memahami dalam arti kata-katanya. Dan itu diikuti dengan sifat yang lainnya. Baik, saya lanjut. Sekarang untuk
orang-orang yang extrovert ya, dalam bagaimana dia membuat keputusan ya. Yang ekstrovert itu cenderungnya adalah pemikir, menggunakan nalar, logika ketika membuat keputusan itu cara berpikirnya itu logikanya lebih baik, sistematis. Kemudian biasanya orang yang seperti ini adil, ya, memperlakukan sama satu dengan orang lain. Paham ya? Sedangkan untuk yang introvert biasanya dia perasa, ya, orang ini lebih empatik ya, dia lebih mendasarkan kepada nilai-nilai ketimbang logika. Nah, pemahaman adil untuk orang sejenis ini itu berbeda dengan tadi. Kalau dia menilainya lebih ke objektif, tapi kalau ini bagus ya, perhatikan. Untuk jenis orang ya, dia menganggap setiap orang itu adalah pribadi yang perlu dilakukan sebagai seorang individu yang khusus. Ya. Orang itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi dia akan memperlakukannya sesuai dengan hal tersebut. Jadi dia memandang sebagai seorang individu. Sehingga kadang-kadang untuk berlaku adil untuk orang ini itu sulit. Ya, lebih gampangan ini lebih sering menggunakan perasaan. Kalau yang satu, yang tadi thinking itu lebih sering menggunakan logika, yang ini lebih sering menggunakan perasaan. Mana Pak yang baik atau buruk? Ini bukan masalah baik dan buruk. Nanti teman-teman, yang penting kalau itu menjadi kekuatan Anda silahkan. Kalau yang kebablasan Anda terlalu sering menggunakan logika, itu biasanya orangnya teguan, ya. Wah, sulit orang menggunakan perasaannya itu. Hitung-hitungannya juga main gitu ya. Nah, yang satunya berbeda empatinya. Jadi jangan heran ketika seorang introvert biasanya lihat orang yang menderita apa, dia harus melu terenyuh, harus mesake. Yang sana mungkin bahkan tidak merasa gitu ya, bahkan tidak merasa. Gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ada punya teman, misalnya lewat ini contoh saya sederhana, teman itu ada pengemis, orang yang satunya rasanya mesake, dikasih, ya. Yang satu nih Gus, kok orang no perasaan apa-apa gitu, sudah biasa. Bahkan kadang-kadang ini menghakimi, wah ngono saya nom ya misalnya, soal nyambut gawe muncul gitu, ya, tidak ada apa-apanya, rasanya itu dia lebih kepada logika, gitu ya. Di satunya lebih banyak menggunakan logika, satunya rasa. Sekarang bagaimana ya Anda berurusan dengan dunia luar? Yang pertama tadi yang extrovert ini dia lebih kepada ini judging ya, lebih sering menghakimi. Jadi judger si hakim ini ya, dia adalah orang yang ya segala sesuatunya itu harus ditata dengan baik ya. Ini bagusnya di sini. Jadi orang-orang extrovert itu walaupun suatu dia punya itu rencana terjadwal, itu betul terorganisir ya. Kalau dia mau melakukan semuanya itu direncanakan dengan baik.
Jadi cenderung menggunakan daftar, kalender, bis ini gini ya, bis ini. Itu biasanya orang-orang berbeda dengan orang-orang introvert ya. Ini lebih kepada ini ya. Ini tadi kita akan lihat ya plus minusnya juga. Jadi dia orang ini nih fleksibel kan. Dia lebih spontan. Dia pendekatannya itu lebih apa ya? Ya memang dia lebih luas ya. Namun kelemahannya ini loh. Orang cenderung menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu pada menit-menit terakhir. Artinya apa? Di dalam perencanaan, di dalam organisasi atau lainnya itu kurang bagus. Jadi kecenderungan dari ini sering menunda-nunda, ya, sering seperti itu. Jadi dia mengambil keputusannya atau lainnya itu ya pada menit-menit terakhir, terus paksa gitu ya. Tapi kalau yang di sini tadi dia terorganisir, terjadwal dengan baik. Ya, memang dua ini plus minus ya. Yang tahu adalah teman-teman sendiri ya. Harapan saya tidak perlu menghakimi. Oh, kowe iki ya, kamu ini enggak usah. Ya. Kalau ini ya, kita mau menilai orang, ya, menilai kalau itu sahabat Anda ya, dengan baik dan dia minta, lakukan itu. Tetapi kalau tidak ya, atau orang tidak kenal apa-apa, tidak perlu ya, itu nanti malah justru menimbulkan masalah ya. Jadi kalau yang penting ini adalah kita bisa menilai diri kita. Nah, di antara dua ini sekarang kita akan, sebelum saya akhiri ya, ini teman-teman harus bisa mengelompokkan ya, saya itu jenis orang yang mana ya. Karena apa, kalau nanti paham di minggu yang akan datang kita akan belajar kalau yang ini nanti cocoknya bekerja di sini gitu ya. Ya bukan masalah kecenderungannya gitu ya. Cenderungannya. Jadi pada suatu kali nanti ya, kalau boleh memilih, setiap orang itu akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya. Paham ya? Karena apa? Bisa menikmati, enjoy. Kalau teman-teman sekarang sudah bisa menemukan, itu luar biasa. Tetapi kalau sekarang belum, jangan khawatir, memang itu proses. Teman-teman bisa nanti berkembang. Mungkin sekarang karena keterbatasan kita, yang penting dapat kerja, yang penting bisa menyambung hidup, dapat pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk hidup dan lain sebagainya, mungkin belum pernah kepikir ya bisa menikmati pekerjaan kita. Tetapi pada suatu titik nanti ya, di dalam perkembangan diri seseorang, dia akan ya bekerja sesuai yang dia, menurut dia ini ya. Karena ini seneng atau bahagianya seorang dia bekerja, bisa menikmati dan lainnya, ini kan yang bisa merasakan adalah Anda sendiri. Ada yang mungkin digaji atau gajinya atau pendapatannya tinggi, tetapi itu tidak sesuai dengan pribadinya, apalagi lingkungan kerja. Nanti kita bahas itu ya minggu-minggu depan ya, tentang kepuasan. Jadi ada belajar sikap dan kepuasan kerja juga ada ya, nanti ya kita akan bahas itu. Nah, tapi hari ini kita mengenal diri kita dulu aja.
Oke, baik. Untuk penjelasan kepribadian ini saya rasa cukup. Saya akan cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa ya nanti dibulekno jawabannya. Ya kan, mulai belajar lagi lah sebenarnya. Dosen itu kan sebenarnya begitu. Dosen itu udah beda jauh dengan teman-teman ya. Hanya tahu lebih dahulu gitu. Moco dhisik rasanya, belajar dulu. Nah, bisa jadi teman-teman malah lebih banyak belajar, lebih banyak tahu. Tapi saya akan coba teman-teman untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang sesuai materi hari ini. Kalau pertanyaannya yang tidak sesuai ya tidak saya jawab. Dulu saya introvert. Ini coba ya. Ini ada Mbak Siti komen. Dulu saya introvert karena tuntutan pekerjaan sebagai sales yang harus banyak bicara kepada customer. Akhirnya secara tidak langsung kita akan terbiasa. Oke, jadi gini ya. Berarti ini sudah sangat membuktikan ya, teman-teman, bahwa lingkungan itu berpengaruh besar. Paham ya? Jadi jangan terus wah gini gitu ya. Jadi begini, kalau teman-teman sudah tahu saya itu seperti apa, nah berusahalah melawan dari kelemahan dari diri kita. Paham ya? Kalau di dalam bawaan kita itu kecenderungannya misalnya introvert tadi, tetapi lingkungan ini kayak diambil gitu ya. Kalau kita diambil ditaruh di dalam lingkungan yang melatih dia kebiasaannya dan lainnya, ternyata ini bisa berubah. Berarti bisa dilatih. Paham? Ya. Nah, namun ya, memang di antara kita itu di dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya itu kita sendiri yang bisa merasakan sebenarnya cara berpikir kita itu seperti apa ya. Itu yang membantu. Jadi kalau misalnya dia introvert, sekarang saya ada di sales, saya harus ngomong-ngomong, tapi percayalah bahwa ketika misalnya Mbak Siti Kumayaro tadi dia menyatakan sebenarnya dia ada kelebihan apa di dalam pengambilan keputusan, dia lebih tenang ya, tidak gerusa-gerusu. Nah, kecenderungan orang yang ekstrovert, bukan introvert ya, ekstrovert dia lebih cepat, lebih gerusa-gerusu. Tapi kalau yang introvert dia lebih tenang dulu, pahami, dia itu bagus. Jadi mana yang menjadi kekurangan dari ekstrovert, teman-teman harus tutupi ya. Yang bagus tadi semakin dikembangkan, tapi kalau yang kekurangannya ditutupi. Kemudian bagi ini yang introvert, kelemahannya itu balik, dia harus diatasi. Paham ya? Nah, kemudian tadi di atas tadi ada saran buat orang introvert di dunia kerja gimana Pak? Ya. Ini Mbak, tadi ini sebenarnya jawaban saya yang untuk Mbak Siti Kumayaro ini atau penjelasan ini itu sudah sedikit menolong. Paham ya? Nah, nanti ini ada pembagian lagi ya Mbak ya.
Jadi nanti kecenderungannya itu, ketertarikannya itu di mana. Ini kalau hanya introvert dan ekstrovert itu kurang detail untuk berada di dalam dunia kerjanya. Minggu-minggu depan itu akan kita pelajari agak detail sedikit ya. Jadi langsung nanti dipecah lagi. Kemudian ini cocoknya atau lebih cenderung kerjanya di ini gitu ya. Itu hanya kecenderungan, Mbak. Tidak bisa ya hanya saran ya, atau ada, tidak bisa harus seperti ini, tidak bisa. Jadi nanti ke arah sana. Oke, sedikit ditunggu waktunya Mbak Nina Puji. Terus lanjut, ada pertanyaan enggak, kalau orang nyelek tapi banyak itu, ini maksudnya apa? Nyelelek mungkin ya, nyelelek. Oh, langsung ini kebiasaan ya. Kalau nyelelek itu sebenarnya ya kebiasaan, Mas. Jadi kebiasaan. Tidak ada masalah, tapi nanti kita akan lihat ya, berarti Mas Abdul Qolim ya, lingkungannya ya banyak yang nyelelek seperti ini. Tidak ada masalah, nanti kita kalau dicemplungke dengan lingkungan yang tidak nyelelek, nanti bisa berubah. Ya, tapi nek nyelelek, temu nyelelek itu tambah nyelelek ya, istilah gitu. Tapi terkait dengan banyak itu tidak masalah. Ini tidak bisa dimasukkan dalam arti ini. Saya tidak bisa mengelompokkan, karena walaupun kemungkinan besar kita bisa menduga ada Mas Abdul Qolim itu kecenderungannya di ekstrovert ya, tetapi belum tentu ya, karena nanti karena biasanya yang banyak ide itu justru yang satunya, yang introvert, paham ya? Tapi nyeleleknya itu nyeleleknya yang bagaimana, itu yang saya tidak paham ya. Oke, lanjut. Apabila seseorang memiliki dua kepribadian introvert dan ekstrovert, ada malu. Nah, silahkan aja, itu kecenderungan ya. Jadi di dalam diri seseorang itu kan penelitian yang biasanya gini, core-nya atau utamanya itu lebih cenderung yang mana, begitu saja. Bisa saja dua-duanya itu ya, orang sampai tidak bisa misah itu sebenarnya dia masuk ekstrovert atau introvert. Itu kenapa? Karena dia sudah bisa mengatasi kelemahan dari itu. Jadi kalau orang sudah mau belajar, mau berdasarkan lingkungan, pengalaman, dan lainnya, akhirnya membentuk kepribadian yang baik ya, bahkan introvert dan ekstrovertnya itu sulit ditemukan. Tetapi bagi orang yang paham betul, dia masih bisa dikelompokkan. Ya, tahunya di mana? Ya, tahunya ketika berinteraksi. Paham? Masing-masing dari penjelasan saya tadi, Anda bisa bayangkan positif negatifnya. Positifnya dikembangkan, negatifnya yang kita atasi. Nah, oke, tidak masalah. Ini misalnya ada sobat tadi ada nulis apa? Ambivert ya. Karena belum jelas. Ya. Belum jelas. Pak pernah belajar. Ya, hanya ilmu sosial sebenarnya ya. Tidak khusus, saya bukan psikolog ya. Kalau yang kadang introvert, kadang gitu, enggak, itu gimana? Nanti dilihat ya. Tidak bisa kalau ini tentu gini ya, tidak bisa misah orang, misah persis hitam putih, kamu extrovert, kamu introvert gitu, sebenarnya tidak bisa. Jadi di dalam diri orang pun itu sebenarnya tidak terlalu bisa memisahkan tegas gitu ya. Tapi ada juga yang betul-betul kelihatan sekali tegas. Ya.
antara ekstrovert dan introvertnya. Ya. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, lingkungan, ya, pengalaman, latihan, faktor apapun yang di sekitar Anda yang paling sering itu berkontribusi terhadap kepribadian teman-teman. Ya, oke, enggak apa. Kalau kayaknya saya kok dua-duanya, Pak. Ya enggak tahu nanti separuh ke sana, separuh ke sini. Berarti sebenarnya sudah baik. Tinggal mengembangkan yang baiknya tok aja. Yang jelek-jeleknya dibuang. Oke ya. Mengetahui yang kita miliki, kita bisa mengerjakan ya nantinya ke arah sana, Mas Kusnu Susilo ya. Boleh. Ya. Karena pas semakin sesuai dengan diri kita, ya pekerjaan itu wah itu kerja rekoso pun itu seneng wah rekoso. Biasanya gitu. Dan biasanya orang-orang sukses itu dia memang suka di situ. Ya. Nanti ke depannya kita akan coba ya kita hubungkan minggu-minggu depan, moga-moga kita sempat untuk menyampaikan itu. Kepribadian dari lingkungan dan lingkungan untuk berubah, Pak. Saya pun dulunya introvert bisa jadi extrovert karena proses yang panjang. Ya, oke. Betul. Ya. Pak, saya introvert pengen punya banyak teman, tapi kalau ngajak bicara dulu orang belum kenal. Nggak apa-apa, ini bisa kumpul aja terus dengan banyak orang-orang yang extrovert. Nanti kan ini ya gairahnya itu tertular. Walaupun tidak bisa karena itu tidak bisa serta-merta terus langsung gitu enggak. Ya. Nanti akan terbawa. Lingkungan, tempat kerja salah satu faktor. Ya betul, faktor besar sekali ya. Orang mau bicara saran terhadap satu atau dua orang tapi cukup bicara terhadap loh, komunikasi ini nanti kita akan bahas ini agak jauh nanti ya setelah MIT itu ya terkait dengan komunikasi. Jadi salah satu kunci bahwa teman-teman itu nanti sukses itu adalah komunikasi ya. Salah satunya adalah menyampaikan atau kepandaian ya, kepandaian dalam arti berbicara ini yang seperti apa. Komunikasi itu kalau tidak memiliki teknik komunikasi yang baik ya sulit jadi pemimpin. Tapi kalau teman-teman bisa belajar komunikasi yang baik itu bisa juga, atau harapan untuk menjadi pemimpin itu lebih besar. Paham ya? Jadi orang berbicara di hadapan 1, 2, 3 orang gitu kok lancar aja Pak ya. Tapi ketika menghadapi orang 100 orang, apalagi di atas podium misalnya, itu mendadak keluar keringat dingin sampai kami sosolen gitu ya. Itu dalam tanda petik masih pada tingkat kewajaran Mas. Ya, karena itu terkait dengan kepercayaan diri nanti ya. Tapi nanti itu bisa dilatih. Makanya kalau di dalam pelatihan kepribadian atau mungkin nanti di dalam pelatihan kepemimpinan itu dilatih ya. Bisa, jangan takut. Makanya untuk Mas Ari Dwi Kurniawan, saran saya sederhana, lebih sering ikut organisasi ya. Oke, Mbak Yunia kadang suka keremen, kadang tidak Pak. Ya tentu saja setiap kita seperti itu. Tapi kita lihat nanti hal-hal yang lain yang mengikuti. Dicek aja dari keempat tadi kecenderungannya yang mana. Terus jadi
Jangan takut ya teman-teman. Saya itu masuk ekstrovert, Pak. Saya masuk introvert. Nggak usah dipermasalahkan. Teman-teman lihat kelemahannya itu yang diatasi. Ya, kekuatannya dikembangkan saja. Gitu ya. Oh, ada yang materinya bisa dilihat di mana ya, Pak? Oke, nanti saya taruh di itu ya, di sampingnya itu ya. Materi-materinya di buku itu ya, tak taruh di PPT-nya. Atau kalau pengen ini Mas Slamet Rianto materinya bisa dilihat ya, nanti di samping siakat itu kan ada referensi. Besok-besok saya akan masukkan di situ, saya tata ya, nanti boleh ya bisa diambil, atau kalau pengen cepet ya langsung nanti kirim di WA langsung diambil ya. Oke, sampai di sini Pak Sambat, boleh enggak saat bekerja? Ya, ayo. Nggak apa-apa, itu masih manusiawi, tapi nek wis sambat mengeluh, nah, itu nanti itu berarti ada sesuatu yang kurang pas. Minggu depan kita bahas itu Mas, tentang sikap dan kepuasan kerja. Oke, Mas Abdul Razak ya. Tidak sekarang, oke? Pak, apakah nanti ada tes kepribadian? Tidak ada. Ini bukan untuk pribadian ya, tidak sampai ke sana ya. Saya bukan psikolog, tidak ada. Hanya menolong. Nah, nanti yang setelah ya, kalau perkara ini sebenarnya teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Banyak di Google atau teman-teman mau cari, sebenarnya saya ada yang ada di mana gitu ya. Atau tes Myers-Briggs itu coba-coba aja ya. Kalau enggak ke sini ya. Oke, gitu ya. Terima kasih sampai di sini sudah sangat lama, 1 jaman. Ya, semoga teman-teman dapat manfaat yang banyak dari apa yang kita bicarakan hari ini ya. Dan jangan lupa sekali lagi absensi sampai 23.59 ya, karena sudah sistemnya seperti itu kayaknya tidak ada ampun, tidak bisa absen besok ya. Walaupun menonton videonya besok-besok tidak apa-apa, yang penting teman-teman begitu ingat tengah wengi ingat absen ya. Review yang baik baru absen toh, kalau enggak absen enggak bisa. Yang di situ masih ditulis hadir, sistem tidak mengenali ya. Ingat ya, yang di siakat itu loh. Yang penting Anda review baru bisa absen. Reviewnya itu baru terhitung absen. Paham sampai di sini? Oke ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Mohon dimaafkan. Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Yang belum ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya.